Apa kabar? Apa kabar semuanya di sini? Sehat semuanya ya? Semuanya masih sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, nggak ada yang kena COVID kan ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah kita mau lanjutkan kemarin yang obrolan seru itu sampai 1,5 jam ya, nggak kerasa ya. Saking serunya gitu, aduh ngelihat perjuangannya Mbak Sani itu sampai ikut deg-degan gitu ya, sampai ikut kayak roller coaster banget hidupnya gitu ya. Ini Bang Aswar juga udah masuk. Alhamdulillah ya, jadi teman-teman kita sama-sama belajar ya, karena kita melihat Mbak Sani sembuh, kita juga ikut sembuh ya. Oke, halo anak soleh. Iya, Mak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Soleh, Ibu Solehnya mana Ibu Soleh? Ya. Anak Solehnya masih jomblo sih ya. Iya. Oke, lanjut Bang, silakan Bang. Mbak Sani. Iya, hadir Mbak Ike. Aduh, gimana Mbak hari ini? Gimana? Udah mulai ceria kembali? Ya, ceria ini deg-degannya ya menunggu Bang Aswar bisa menggiring Sani. Ya, amin-amin. Kita semuanya satu grup, sebut saja mawar kita mendoakan. Tapi nggak cukup mendoakan ya, kan katanya bukan doa yang dibutuhkan, tapi kasih makan gitu ya. Oh ya, Mbak Ike, ini Sani sampaikan dulu sebentar berhubungan tadi yang Mbak Ike sebutkan. Jadi kemarin malam itu ada WA yang masuk ke Yasani, langsung nanya nomor rekening. Ini maaf ya, teman-teman. Wow. Maaf sekali, bukannya Yasani menolak rezeki atau mungkin nanti Bang Aswar bisa ngasih konteks yang lainnya ya. Karena Yasani punya trauma bermasalah dengan transfer uang atau bermasalah dengan ada yang mau berbaik hati lah ya. Yasani ucapan terima kasih, terus menghargai niat baiknya. Tapi untuk yang tidak kenal dekat sama Yasani agak jaga jarak karena waktu itu Yasani sempat difitnah gara-gara masalah uang ini gitu. Jadi untuk yang nggak terlalu dekat sama Yasani, maaf banget untuk saat ini, apalagi dari laki-laki ya, Yasani nggak terima dulu. Tapi kalau dari perempuan, kayak tadi pagi Bunda Izun, terus teman-teman di Gope yang laki-laki tuh Yasani udah lost doll. Jadi mereka kalau misalnya mau bantu pun, Yasani udah tahu niatnya apa gitu. Tapi kalau yang belum kenal sama Yasani masih jaga jarak gitu. Alhamdulillah saya laki-laki jadi. Iya jadi deh. Iya, Bang Aswar. Jadi Yasani tuh dibilang apa ya? Yasani itu dibilang jual kisah gitu. Jadi makanya selama ini Yasani jarang cerita tuh menghindari itu. Karena kalau mereka sempat tahu kondisi Yasani tuh gampang iba gitu. Sementara Yasani kan pengennya berusaha lah, nggak cuma mengharapkan iba dari orang ya kan gitu. Apalagi Yasani dulu sempat kok kerja kayak gitu. Jadi kalau yang udah laki-laki terus langsung nanya rekening, mohon maaf ya gitu. Gimana sih katanya gue pangeran? Kalau ada pangeran ditolak. Long lasting Mbak gitu. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu niatnya. Ya maksudnya oke lah, baik hati di saat sekarang, tapi biasanya bukan mau jual kisah ya gitu. Intinya di situ juga sih. Gitu ya. Ini buat kita belajar bareng-bareng sih kan, transendensinya, bukan mau jual kisah loh ya. Iya. Gitu. Ya udah, oke. Bang, lanjut. Lanjut Bang Aswar. Ya kalau Mas Sani nggak berkenan ya bisa ke saya aja. hubungi admin bersama ya. Oke ya. Jadi ini memang ya transendensi itu belak-belakan gitu ya. Belak-belakan ya, semakin terang itu semakin mudah. Semalam itu saya pakai tab atau saya pakai Samsung ya? Saya pakai Samsung. Coba ambilin Samsung saya dulu, Dek, tolong. Jadi
Itu sebentar ya, saya ganti. Ternyata bukan di sini, filenya di Samsung saya. Sabar ya, Tesani cerita dulu dong. Hari ini Iya, gimana nggak apa-apa, perasaannya? Bang. Iya. Ya, jadi sekilas ya Sani cerita yang masalah mau kirim uang itu karena sempat waktu itu ya Sani difitnah, ya Sani itu tebar-tebar pesona supaya laki-laki Yang gampang yang kirim uang memfitnah, kayak gitu. Itu Mas yang Cem tahu memfitnah itu ceritanya. yang Kenapa? yang transfer atau orang lain? Yang memfitnah itu yang transfer atau orang lain? Enggak, dari perempuan yang memfitnah itu perempuan dan nggak ada transfer apa-apa, dan Yasani juga nggak mendapat transfer apa-apa. Yang bisa Yasani pertanggungjawabkan itu yang yang transfer itu pun karena beli buku terus dilebihin kayak gitu kan. Waktu itu kan Bang Asor bilang pastikan kalau itu memang ada transaksi yang memang dia sengaja untuk melebihkan, memang untuk rezeki anak-anak gitu kan. Terus ya Mas Kim kalau misalnya transfer bonus reseller PCI suka dilebihin, itu pun Yasani juga terima gitu karena memang udah tahu orangnya siapa gitu. Tapi sampai Yasani dibilang untuk tebar-tebar pesona supaya ditransfer uang itu dengan jual kisah Yasani, itu Yasani nggak bisa terima kan. Terus kok Mas iya, Ani nggak terima? Kan di non dual. maksudnya tuh udah nyebar Bang ke orang-orang gitu. Terus terus Yasani minta klarifikasi siapa orang yang pernah transfer ke aku, karena aku tebar-tebar pesona itu nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi ya itu Yasani langsung close kan, ya udah maafin aja, dan mungkin dia khilaf gitu, mungkin lagi lapar, setan lewat, terus kepikiran mau fitnah Yasani gitu kan. Ya udah gitu aja. Padahal keren loh ya, saya udah tebar-tebar pesona sana sini nggak ada yang transfer tuh. Kan ini ada kesannya dikira jual kisah Mbak gitu. Iya. Ya dikiranya ini ya film India, jual perasaan. Tapi Udah nemu Bang Ansar kemarin kok bisa celetuk buat transendensi finansial Yasani, ada bayangan kah, atau bisa baca orang nggak apa Bang Ansar ya? Baca orang mungkin bisa ya, baca hati orang lain. Bang Ansar bisa baca gimana orang ya sih? Mbak Ika? Bang Aswar kan wakil Tuhan. Udah sakti dia. Apa? Udah sakti ya, udah sakti. Iya Udah benar. sakti, udah ngerti gitu. Oh, keluar orangnya. Ganti perangkat. Oh, ganti perangkat ya. Jadi sebelumnya itu bukan finansial yang ditransendensi ya. Saya pikir udah jalan gitu. Yang kapan Mbak Ika? Yang kemarin itu kan kita bahas tentang model dunia kan awalnya. Kan sebelumnya Mbak Sani kan ditransendensi di kelas yang lain. Oh, kelas Biology of Belief itu waktu itu ditanya masalah apa yang sering mengganggu pikiran. Nah, waktu itu ya Sani bermasalah dengan asma. Jadi selama 2 tahun lebih itu ya Sani setiap maghrib tuh harus minum obat asma, neonapasin. Oh, karena masalah itu. Oh ya, saya pikir ini sih. Saya pikir memang sebelumnya udah ditransendensi finansial gitu. Sebentar, ini Mas Syamim mana ya? Mas Syamim? Bentar. Saya panggil Mas Syamim dulu ya. Saya pikir memang udah pernah gitu. Jadi saya pikir memang sepenuhnya udah pernah di kelas yang lain dan baru di sini, baru dipindahin ke Mawar. Oh, enggak. Kalau yang di kelas lain itu penyakit. Oh, ya berarti ini memang benar-benar such a blessing ya. Iya, makanya ini agak penasaran, Bang Asa memang bisa baca orang mungkin ya? Ya Bang ya? Abang bisa baca orang kan? Bisa, saya bisa baca orang. Langsung ngejudge nggak ini? Baca orang. Bisa. Jadi kalau Yasani bohong, ketahuan nggak?
Ya ketahuan udah itu aja kan, jangan bohong. Ketahuan. Justru kalau bohong nambah lagi ya Bang, guilty ya Bang. Iya, udah. Bisa baca orang lah pokoknya tuh. Iya, keren-keren. Berkah ya. Iya benar. Makanya teman-teman kalau kalau ditawarin Mbak Ike, siapa yang mau transcending, so langsung berebut ya. Sekarang udah banyak kok. Oh Udah ya udah banyak mulai yang daftar. Siapri, Mbak Udah, Ike ya. Aku Mbak udah gitu. banyak. Malah antri sekarang. Ada yang laki-laki mungkin ya. Yang Pak Sarif aja, Pak Sarif sekarang udah kaya Pak Sarif. Iya, udah mantep ya Bang ya. Aduh, Iya. keren banget. Makanya dia udah nggak transendensi lagi, udah tajir lagi ini dia. Kalau ngomong langsung cetar Bang. Siapa? Kalau ngomong di grup langsung cetar, langsung hening semuanya. Dia udah teram nih, dia udah Oh, 2 minggu langsung dia pulang-pulang udah jadi bos. mantap. Ini coba kita lihat Mbak Sani ya. Mbak Sani mungkin berapa bulan? Bismillah 4 ya Bang. bulan kali ya. Dulu Pak Sarif berapa bulan ya? Bismillah. Tahun Pak Sarif itu. Ini bulan Pak Sarif lama. Juni. Bulan Juni kan ke Semarang. Juni. Tapi kan transendensi CV-nya dia berapa bulan tuh ya? Oh, ada kali Bang 4 bulan apa 5 bulan ya? Ada. Heeh. Kalau dikompres bisa sebulan karena kan cuma 3 hari kan podcast itu per minggu. Kalau dikompres ya sekitar sebulan penuh kalau transendensi setiap hari ya kan? Betul. Itu bukunya apa tuh? Ada yang mau beli buku tuh Mbak Sani? Mbak Rosiana nanya. Ya nanti dikabarin di grup ya, boleh ya. Boleh ke Yasani, boleh ke Mas Cem. Semua buku yang di bedah buku di PCI. Iya Mbak Rosi soalnya jarang ikut kuliahnya PCI ya. Oke ya, kita terusin yang ini. Iya, Jadi, oke Bang. kita lanjutin. Pada akhirnya kan Sani ini, jadi Sani ini kan mewakili keadaan ya. Sani itu mewakili keadaan. Tentu saja rasa hidupnya itu, rasa hidup yang tergantung oleh keadaan. Artinya Sani itu hanya survive, hanya adaptif terhadap keadaan gitu. Itu kan ini ya poinnya. Lalu bagaimana mentransformasi Sani ini biar kemudian tuh dia kreatif. Nah, kalau kita menggunakan paradigma intelektual, Sani harus begini, Sani harus begini, Sani harus begitu, Sani harus begini, gitu kan? Nah, itu dualistic thinking begitu. Yang harus dilakukan oleh Sani dari perspektif non-dual itu adalah dia melampaui kesaniannya. Jadi Sani harus melampaui kesaniannya gitu ya. Harus melampaui kesanian. Ngerti kan Mbak Sani ya? Iya. Melampaui kesaniannya. Jadi kan begini. Kita kan sering dengar tuh disuruh apa? Hadir saat ini. Hidup di masa apa namanya? No gitu ya. Waktu itu kan ada 3 past, terus future, terus no. Past ini diri, ini ego, waktu gerak jiwa ego. Atau aktivitas ego itu di masa lampau dia. Aktivitas ego. Future itu aktivitas pikiran, dia prediksi ke masa depan. Sementara no itu aktivitas yang transenden. Nah, saya begitu kaget ketika saya tanya
Ada teman yang belajar hidup di saat ini, dia kasih contoh kalau makan jangan mikir masa lalu. Loh, itu bukan no. No itu aktivitas jiwa transenden. Aktivitas jiwa transenden. Saya sangat kaget gitu loh. Dapat definisi dari mana kalau no itu, kalau makan saat ini jangan pikir-pikir di masa lalu, jangan pikir-pikir di masa depan loh. Itu berarti dia hadir sebagai materi, itu bukan transenden. Gitu. Ada teman saya, lo kamu belajar di mana kalau no itu? Fokus di saat ini, fokus di tubuh loh. Jadi materi lah. Jadi tubuh. No itu jiwa yang transenden. Sebuah kesadaran akan transenden itu no. Jadi kesadaran sebagai yang transenden itu no. Bukan kemudian tuh makan, contohnya itu loh, makan pokoknya jangan pikir masa lalu, jangan pikir masa depan, makan aja gitu. Loh, kok aneh. Definisi no-nya itu nggak cocok secara spiritual gitu ya. Jadi ini untuk Mbak Sani, ya no itu kesadaran sebagai yang transenden ya. Artinya dia menjadi penyaksi. Dia menjadi penyaksi. Apa sih perbedaan antara penyaksi dengan pengamat? Ya. Penyaksi dengan pengamat. Kalau pengamat itu selalu melihat masa depan dan masa lalu, pengamat itu melihat masa lalu lalu mengantisipasinya di masa depan, itu kan pengamat. Melihat masa lalu untuk diantisipasi di masa depan, itu pengamat. Sementara ego itu hanya melihat masa lalu sesuatu yang fix. Sementara penyaksi itu, kalau pengamat itu, dia melihat masa lalu sebagai objek. Kalau penyaksi, dia melihat, jadi ada transfigurasi ya, ada transfigurasi dari objek ke subjek gitu. Ada proses transfigurasi, perubahan bentuk ya. Jadi semuanya saya. Jadi yang transenden itu, yang transenden menyaksikan Sani gitu ya. Makanya non-dual itu kan penyaksi dan yang disaksikan itu satu dan sama. Jadi yang harus dilakukan adalah terus-menerus hadir sebagai yang transenden, hidup di no, saat ini. No itu kata lainnya itu abadi, tidak bergerak. Tidak bergerak ke masa lalu, tidak bergerak ke masa depan, itu no. Itu dia artinya abadi. Kalau teman-teman membaca buku David R. Hawkins, buku TLOC, halaman 234 atau 235, di situ itu ada aktivitas jiwa ya. Aktivitas jiwa itu ada yang di waktu yang fix, di waktu relatif, di waktu subjektif, di waktu tak kekal, dan di waktu yang abadi. Nah, penyaksi itu yang abadi itu yang no. Itu ya. Biar nggak salah-salah gitu. Masa hidup di waktu no, perhatikan tubuh gitu ya. Itu kan mana progresifnya nggak kelihatan. Itu mungkin definisi dari tenang aja gitu ya. Dia hanya tenang. Kayak mindfulness gitu ya Bang jadinya. Saya nggak ngerti, tapi kok nggak jelas gitu loh progresifnya. Jadi no-nya itu artinya tenang gitu. Jadi tidak ada identifikasi diri. Itu kan persoalannya atau itu.
seperti cerita teman saya itu enggak ada identifikasi diri, dia hanya lakukan ini, jangan itu, kan gitu aja kan. Mana progresifnya gitu. Hanya lakukan ini, jangan itu. Terus progresifnya gimana gitu kan. Kayak gitu. Jadi kesanian itu itu penuh penderitaan ya. Kesanian itu ya penuh derita, penuh bayang-bayang akan masa depan gitu. Karena sani ini kan mewakili apa namanya? Mewakili tingkat kesadaran ego pelaku dan korban, juga sebagai kesadaran tingkat pengamat. Nah, ini mesti bisa disadari. Yang paling penting itu ketika penyaksi itu adalah dia transisi rasa hidup ini loh. Sani ini rasa hidup ego itu pasti penuh derita. Sani ini rasa hidup sebagai ibu, ya kan, rasa hidup sebagai istri yang nelongso, rasa hidup sebagai seorang individu yang berjuang untuk masa depan. Kan akhirnya habis energinya, ya, habis energinya. Lah, kapan mau tumbuh? Makanya dalam spiritual itu kesanian ini harus dilepaskan, letting go gitu. Lepaskan kesanian. Ketika bisa dilampaui, dilepaskan tuh dilampaui ya. Nah, dia menjadi sesuatu yang baru. Dari tingkat kesadaran baru itulah kemudian tuh dia menyinari sani. Dia menyinari kesaniannya. Disitulah kemudian tuh kesanian itu tumbuh. Dia progresif ya. Lalu kemudian kesanian itu mewakili yang ilahi. Mewakili yang transenden, itu definisi hidup di waktu now ya. Hidup di waktu now semacam ini. Jadi harus ada progresifnya dulu biar jelas gitu titik tolaknya. Ya kan? Ya, dan ini memang harus berangkat dari penderitaan atau misalnya masalah ya. Nah, yang menyaksikan sani ya itulah yang transenden. Kan itu disaksikannya enggak pakai mata lahir. Itu kan pakai mata kesadaran ya. Mata the witness itu. Nah, mestinya ini karena Sani ini udah lama kuliah, ini udah paling lama sejak di kelas dulu ya. Mestinya itu udah banyak. Tadi aku menyaksikan Sani gini Bang. Tolong terangkan. Ah, gitu aja sebenarnya nanti transendensinya itu. Jadi jangan sampai Mbak Sani berpikirnya dualistic thinking ya. Dualistic thinking itu Sani harus belajar ini, enggak, harus menambah ilmu ini tuh enggak begitu. Enggak ada yang harus ditambah, yang ada malah harus dilepaskan kesanian itu. Gitu ya Mbak Sani ya. Cara melepaskan kesanian itu ketika Sani itu menderita, maka itu adalah titik tolak yang paling bagus untuk menyaksikannya, untuk dipertanyakan, pertanyaan identifikatif, bukan pertanyaan investigatif. Pertanyaan investigatif itu kan mencari sebab akibatnya, ya toh? Sementara pertanyaan identifikatif itu mencari kebenaran. Yang mengetahui yang menderita itu kan, itulah yang transenden itu. Yang mengetahui yang menderita.
Ya gitu. Nah, sekarang apa coba? Yang paling menderita menurut Mbak Sani apa? Sebentar Bang, ya Sani nanggepin yang Abang sebutin tadi. Kalau pada saat kita memposisikan sebagai jiwa transenden itu memang ada energi yang beda ya, karena sudah tidak di posisi si kesanian tadi. Jadi ya Sani kan coba tuh ya Bang mempraktekkan, misalnya ya Sani lagi apa ya, bete gitu, terus ya Sani langsung ambil jarak, ini ya Sani lagi bete nih, berarti ya Sani memandang atau menyaksikan ya Sani dengan kondisi perasaan bete itu. Nah, di situ ya Sani ada perasaan bukan perasaan, ada energi yang beda memang Bang. Ya, karena jiwa ya Sani tuh kayak apa ya, memang free, bebas dari rasa bete tadi gitu. Nah, kalau udah pas kayak gitu, terus ya Sani lanjutannya apa? Bingung ya Sani. Lo nggak usah ngelanjut, nggak usah mikir apa-apa. What next? Nggak usah. Terus aja di Jadi situ. langsung gerak, apa yang bisa ya Sani kerjakan gitu ya. Oh, apa namanya? Itu kan nanti naik turun ya. Naik turun. Jadi itu kan kehidupan kontemplatif gitu. Nah, ketika transenden itu kemudian tuh proses transfigurasi ya, mengubah bentuk, menyaksikan benda itu sebagai makhluk, menyaksikan benda sebagai makhluk. Itu nanti yang disaksikan tuh keindahannya loh. Nanti ada keindahan. Nah itu kalau bisa dipertahankan, ya sehari bisa 4 jam, itu nanti berubah semua kehidupannya. Karena energi keindahan itu akan manifest dia. Akan manifest. Kamu nanti akan, Mbak Sani nanti akan, energinya itu besar, tubuhnya itu kuat. Tubuhnya kuat. Jadi terbiasa hidup di momen now. Di dalam keabadian itu. Bang Aswar, tadi kan disebutkan semua yang eksis di alam bumi ini adalah makhluk. Kalau makhluk itu kan berarti yang hidup aja, atau benda mati bisa dikategorikan juga sebagai makhluk apa gimana Bang? Karena kan kayak batu, itu kan yang bukan dari sesuatu yang hidup. Oh, Batu berarti atau batu itu bukan ciptaan Tuhan ya? jadi tetap disebut makhluk juga gitu kan? Setahu Lah, saya ini makhluk makhluk itu itu yang kan karena ciptaan Tuhan tuh. oh Halin sama gitu, makhluk. ya, oke. Jadi nggak dipisahkan lokalitas ya, kalau benda hidup, benda mati. Ya, ngerti. Karena ya Sani bayanginnya gitu juga Bang. Kalau kalau angin disebut benda mati, gimana kita bisa mendengar suara? Karena kan harus ada perantara angin. Kalau nggak ada cahaya itu kan dikategorikan dalam, kalau misalnya KBBI itu benda mati. Cahaya itu padahal kalau nggak ada cahaya berarti nggak bisa baca gitu kan, nggak bisa melihat gitu. Artinya ya udah pas Bang, pas ngerti ya Sani. Benda Ya oke Bang, mati lanjut. itu sebenarnya bukan benda mati. Definisi hidup secara biologi itu artinya yang bergerak gitu kan. Ya. Itu kan definisi biologi. Ini kan kita definisi spiritual. Sempat Jadi tadi nggak ada dibahas yang ini sempat dibahas tadi di Gogope Bang, cuman ngambang kan nggak. Oh jadi saya pikir nanti bawa tanya dulu ke Abang pas malam. Akhirnya ketemu jawabannya. Thank you Bang. Lanjut Bang. Ya, jadi nggak ada benda mati. Nggak ada benda mati. Semua itu punya intrinsik keilahian. Hanya saja lokalitas ya. Lokalitas pikiran kita, makhluk itu lalu dibentuk, didefinisikan ya, bukan dibentuk, didefinisikan ya. Makhluk itu didefinisikan. Definisikan sebagai benda. Sebagai objek. Maka ketika makhluk definisikan sebagai objek, maka makhluk tadi menjadi alat.
makhluk tadi menjadi bahan, ya toh? Nah, disitulah kita kemudian mengenali apa? Disitulah jiwa kita turun ke alam kebendaan karena pikiran kita yang mengamati itu. Jadi kalau pengamat linear itu dia pengamat kebendaan. Pengamat kebendaan. Lalu alam ini dianggap sebagai apa? Bahan saja. Lalu dieksplorasi, dieksploitasi. Ya kan? Seperti itu. Jadi untuk Mbak Sani itu mestinya sudah punya kerangka paradigma, ya. Kerangka paradigma. Jadi dari benda ke makhluk. Makhluk itu dia punya intrinsik keilahian. Artinya gini loh. Kalau benda itu kan hanya materialnya saja. Kita kan berarti kalau melihat sesuatu sebagai benda itu kita merujuk kepada spesifikasi materinya. Sama kita lihat pohon, kita anggap sebagai itu benda hidup. Ya kan namanya kan benda hidup. Benda hidup dan benda mati. Kan begitu. Benda hidup sama benda mati. Nah, pandangan kita terbatas hanya pada pandangan kita hanya melihat bentuk padatnya. Padahal kalau kita berpikir selangkah lebih jauh, kita akan bertanya, bagaimana mungkin biji, ini kan dia dari biji kan itu ya. Misalnya pohon duren, dari biji lalu menjadi pohon. Itu kan sesuatu yang mistik. Bagaimana prosesnya itu? Dari biji ke pohon itu loh. Berarti di dalam biji tadi ada pohon. Tapi kok bijinya kecil? Ya kan? Tapi bijinya kecil. Gimana tuh? Kita tidak sampai ke sana mikirnya. Kita hanya mengambil yang material, stop. Lokalisir, jangan lihat proses mistiknya. Kita spesifikasi saja yang material ini. Nah, itu persoalannya di situ. Padahal kalau makanya kan kalau di Quran tuh sering Tuhan tuh kita disuruh melihat kehidupan. Coba lihat. Dari nggak ada menjadi ada. Dari biji, apa kamu pikir itu hanya yang material kah atau bagaimana? Itu kan di dalamnya ada proses kesadaran. Proses kesadaran. Ada consciousness, ada keutuhan. Nyatanya kalau biji itu disimpan di dalam kaca, tidak terhubung dengan kehidupan, dia tidak tumbuh. Lalu kemana pohonnya itu? Lalu kemana pohon itu? Dia harus terhubung dengan seluruh unsur, baru kemistikan itu muncul. Keajaiban itu muncul. Artinya, kalau diri kita menderita, itu kan berarti ada keterpisahan dari kehidupan. Ada keterpisahan dari keilahian. Nah, ilmu kesadaran itu mencoba memetakan, oke, kalau terpisahnya di mana gitu kan. Muncullah klasifikasi progresif. Muncul klasifikasi progresif. Ya, doers, atau muncul pelaku korban, muncul pengamat. Itu semua mewakili keterpisahan. Mewakili keterpisahan. Nah, selama di situ, ya kita akan terus terjebak dalam dunia materi. Kalau dunia materi
artinya kepadatan itu, dunia yang padat, kita memahami yang gerak itu sebagai proses mekanis. Ya, toh? Tapi kalau kita melihatnya dari biji tadi, lalu menjadi batang besar, itu kan bukan mekanis. Itu adalah proses organis. Tumbuh, bukan dibangun. Jadi kita tidak boleh menggunakan kesadaran itu dibangun. Apa yang mau dibangun? Jadi kesadaran itu tumbuh, bukan dibangun. Ya. Yang benar itu menumbuhkan kesadaran, bukan membangun kesadaran. Karena ini bukan materi. Ya. Menumbuhkan kesadaran. Kalau pakai menumbuhkan itu secara akar bahasanya ya nggak cocok. Wong dia bukan bangunan kok. Bukan bangunan. Dia sesuatu yang alamiah, yang organis. Dia tumbuh jika terhubung. Dia potensi itu tidak aktual kalau dia terpisah. Nah, persoalannya adalah identifikasi diri sebagai kesanian. Itu yang nggak bisa hadir keilahian. Kenapa? Teralienasi. Teralienasi. Lahirnya akan nelongso, rekoso. Maka ketika ditanya bagaimana saya mengatasi keadaan ini, lampaui seluruh kesanian. Lampaui kesanian. Nah, mestinya besok itu kesanian itu sudah bisa direportase. Ya. Sesi transendensi kan mestinya sesi reportase kesanian. Tadi ada sani yang 3 jam muter-muter mikirin biaya susu, biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Nyari buka-buka ini. Setelah itu saya tersadar setelah 3 jam, loh, kenapa tadi sani itu punya rasa hidup kekurangan? Ya, kan? Kenapa tadi dia yang hidup? Harusnya si penyaksi menyaksikan sani kekurangan lalu, sani sini. Kamu jangan sakaretmu dewe. Yang hidup itu aku. Anak-anak itu adalah keilahian. Rezeki mereka dari Tuhan mereka gitu. Itu nanti pasti hening. Dan itu kalau hening itu bisa dipertahankan berjam-jam. Coba lihat deh, pasti banyak keajaiban. Saya ngalamin sih soalnya. Ya tahu miskin, tahu rekoso. Kadang itu ini, pokoknya kalau nggak ada perubahan, saya nggak mau keluar dari keilahian, nggak mau, nggak mau. Sampai mati sudah apa-apa, yang penting kan ada keilahian. Godaannya itu adalah ingatan-ingatan kesanian itu kuat. Gimana tanggung jawabku? Gimana ini enggak, jangan terpengaruh. Nah, seperti itu. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya, Bang. Jadi sesi berikutnya mestinya reportase bagaimana si penyaksi itu menyaksikan kesanian itu berulah dalam kehidupan. Ulahnya macam-macam. Mengidentifikasi dirinya nggak layak lah. Mengidentifikasi beginilah, begitulah. Itu kan rasa hidupnya, rasa kesanian gitu ya. Iya. Rasa kesanian. Nah, itu harus dilaporkan. Dalam satu hari itu memang gerak jiwa itu kayak bola bekel, Bang. Naik turunnya nggak teratur kan. 430, kadang 50, naik lagi ke 175, turun lagi nanti 50 gitu kan. Nah, yang berarti yang Sani perhatikan terus adalah dari 20 sampai 175 itukah, atau dengan power, dengan knock powernya juga, misalnya suatu saat di siang hari misalnya ya Sani kena di guilty, terus kayak ya Sani mengambil tanggung jawab untuk memaafkan diri Yasani sendiri, berarti misalnya 350 gitu kan. Apakah itu juga termasuk harus Yasani
saksikan di dalam gerak jiwa ya Sani, ataukah memang harus fokus di force-nya aja? Pembahasanmu udah salah itu. Gimana? Pembahasannya udah pakai bahasa linier. Oh, di bagian Jadi ya tadi itu seluruh struktur bahasanya itu rasanya rasa linier. linear ya. Gini loh, kamu nggak usah pikirin log-lognya dulu. Oke. Pokoknya kamu amati aja ulahnya rasa hidup kesanian itu. Oh dia, kamu diam-diam dulu, biarkan dia berulah dulu. Kamu hening aja, ya saksikan aja dia. Oh dia begini, mau berpikirnya begini. Nah, itulah kesanian itu. Habis itu kira-kira dia sudah muncul rasa hidupnya, langsung kamu tangkap. Nah setelah ditangkap itu kan nanti kamu ceritakan. Nah yang lognya itu nggak usah kamu dulu. Oke, Bang ya. Kamu ceritakan secara deskriptif saja rasa kesanian itu rasa yang mana, ya toh? Nggak usah mikirin log. Iya. Nggak usah mikirin, ya kan? Pokoknya biar kesanian itu aktual dulu. Setelah aktual, biarkan aja dia aktual. Yang jelas ada kesadaran bahwa yang menyaksikan kesanian ini yang ilahi, ya toh? Seperti itu. Lalu kemudian itu yang ilahi itu menggugat, loh kok bisa gitu loh, kamu punya rasa hidup loh, yang hidup ini sebenarnya aku atau kamu gitu. Kesanian itu digugat, itu langsung kesanian itu langsung hilang rasa hidupnya yang tadi muncul, ya toh? Langsung hilang, langsung mati. Yang mati rasa hidupnya ya, bukan egonya, rasa hidup ego. Yang mati itu rasa hidup. Rasa hidup pengamatnya yang mati. Dia ya. Ya kan ego narsis kan? Ya, yang mati rasa narsisnya. Iya. Yang mati itu rasa. Jadi ego itu, pengamat itu rasa hidup. Rasa hidup itu kan kemudian menuntun aktivitasnya, toh? Menuntun aktivitas. Jadi aktivitas itu didorong oleh rasa hidup. Didorong oleh rasa hidup. Seperti itu. Jadi kalau kamu bisa menyaksikan rasa hidup kesanian itu kan dalam hal ini 1/10.000 detik kecepatan berpikirmu, ya toh? 1/10.000 detik itu. Transisinya. Tangkepin satu-satu nih ya Bang, ego. Sampai harus aktif terus nih. Ya harus mawas. Harus mawas. Harus mawas. Jadi di situ halus ya Bang, ego itu memang halus-halus ya. Bukan ego yang halus. Apanya? Yang halus itu yang mengetahui, itu sangat halus. Saking halusnya itu kamu nggak sadar. Makanya itu harus latihan kontemplasi. Jadi latihan kontemplasi itu kayak apa ya? Muhasabah. Tadi itu yang muncul tuh rasa sani yang apa gitu ya. Oh rasa sani yang nggak punya duit. Oh rasa sani sebagai anaknya bapaknya. Oh rasa sani sebagai rakyatnya Pak Jokowi. Oh rasa sani sebagai istrinya ini. Oh rasa sani sebagai ibunya si ini. Oh rasa sani sebagai ibunya si kembar. Kan banyak kesanian itu. Iya. Banyak kesaniannya. Nah itu mesti dicatat kesanian itu, lalu kemudian itu diwejang ya. Kayak gitu. Oke lah ya, itu dulu malam ini. Jadi perjuangannya itu adalah melepaskan kesanian ini terus-menerus.
melepaskan identifikasi sebagai kesanian. Karena yang mengalami miskin itu sani. Yang mengalami apa lagi? Yang mengalami kesusahan itu sani. Kenapa? Ya karena memang proses progresif kesadaran kita itu sejak awal kita lahir dimulai dari rasa hidup yang survive, rasa hidup ketubuhan, rasa hidup keadaan. Itu kan awalnya itu kita tidak mengerti rasa hidup transenden, ya toh? Apaan sih? Kita kenal rasa hidup transenden kan tahun-tahun belakangan ini aja kan? Sebelumnya kan nggak ada identifikasi itu. Rasa hidup kesanian dan rasa hidup transenden kan nggak ada itu. Tapi praktik spiritual banyak, tapi bukan itu yang dibahas gitu kan? Yang dibahas ya paling ya perhatikan napas, mindfulness malah ya. Iya, mindfulness. Mindfulness itu transendensi bukan seperti itu. Mengidentifikasi diri dari kesanian menjadi yang transenden. Kurang lebih begitu. Ada juga yang kadang-kadang tuh spiritual tuh yang itu okultis. Nah, yang begitu juga ada aliran okul begitu. Yang transendensi ini bukan gitu. Ada teman, ini pasti okul. Enggak, mana ada okul. Kita enggak ada okul di sini. Bukan itu gitu ya, bukan okultis. Sini ini memang proses pensucian rasa hidup. Kalau sudah rasa kesanian, maka keilahian itu teralienasi. Yang transenden itu teralienasi itu artinya tidak bisa aktual ya, tidak terekspresikan gitu. Tidak terekspresikan. Tapi kalau yang teridentifikasi adalah yang transenden, kesanian itu teralienasi. Seperti itu. Ya, dialog transenden itu berujung kepada keheningan. Oke ya. Berpikir non dual itu kontemplatif. Kontemplatif ya. Berpikir kontemplatif, laku jiwa. Makanya salah satu caranya itu dengan biasa berbicara non dual. Subjektif nature-nya itu subjektif non dual. Semuanya saya gitu ya. Nanti kita lagi lah ya. Nanti kita perhalus, perdalam, perjelas di sesi selanjutnya. Terima kasih malam ini. Iya, Bang Aswar. Makasih, Bang Aswar. Kami sekali ini hampir 200. Ya. Jadi teman-teman fokus kepada non dual ya. Rangkul non dual itu sebagai jalan berpikir. Itu auto kontemplatif. Makanya saya dulu pernah ditanya, Bang, bagaimana mencapai pencerahan dengan berpikir? Tertawa semua orang. Berpikir bukannya pikiran harus dipotong, Bang. Berpikir non dual, Lur. Berpikir non dual, bukan berpikir. Yang harus dilepas itu berpikir dualistik. Kaget orang-orang. Orang-orang kan disuruh hilangkan pikiran. Tiba saya baca buku gimana cara mencapai pencerahan. Berpikir. Tertawa semua. Kosongkan pikiran. Berpikir non-dual. Bukan berpikir dualistik. Ternyata mereka nggak mengerti pikiran itu. Oh, berpikir non-dual gitu. Nah itu kan Hawking kan begitu, berpikir non-dual. Kontemplatif itu berpikir non-dual.
Seperti itu. Jadi bukan no mind loh. Iya, si no mind itu artinya tanpa pikiran linier. Tapi berpikirnya non linier. Kalau nggak ada apa-apa ya piye. Ya kan? Seperti itu. Oke ya. Iya, Ya Bang belum Aswan. tentu wirid itu belum tentu non dual. Kamu bisa wirid di kesadaran sebagai korban, kesadaran sebagai pelaku, kesadaran sebagai pengamat. Jadi non dual itu bukan apa yang kamu lakukan ya. Jadi wirid itu bukan, dia tidak, jangan dimasukkan ke non dual. Seperti itu. Jangan dimasukin ke non dual. Loh, bukan tanpa melabeli, kembali ke prinsipnya. Jangan direduksi menjadi tanpa melabeli. Berpikir non-dual itu berpikir sebagai penyaksi. Dan penyaksi dan yang disaksikan itu satu dan sama. Itu asas non-dual. Bukan sekadar jangan melabeli, jangan ini, jangan itu. Itu bukan begitu. Jangan kok isinya jangan semua sih. Dia sebagai penyaksi yang menyaksikan semuanya adalah dirinya, gitu kan. Semuanya saya. Kapan-kapan lah diperagakannya. Kalau didefinisikan sendiri itu yo kacau. Berpikir non dual, tidak menjadi pengamat. Ayo, kalau hanya tidak itu yo gampang. Ya kesadaran ilahi gitu ya. Seperti itu. Oke lah ya, tadi udah salam. Ayo Mbak Sani silakan. Iya, Bang Aswan. Saya mau coba malam ini deh, sisa sebelum nanti tidur mau nyoba di kontemplatif lagi. Loh, kenapa kau nunggu nanti? Ya, abis ini Bang, maksudnya abis Zoom. Sekarang. Mau praktek lah. Kirain. Oke lah ya. Keren, keren. Keren ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyobain juga ya abis ini sehari. Iya, ini ya? keren banget. Keren banget, beneran keren banget. Karena begini ya, Mas Camin bentar, kasih waktu sebentar. Jangan langsung ditutup. Ketika bisa, tadi bahasa saya kesadaran ilahi, bahasanya Bang Aswar itu, berpikir non-dual ya. Ini kita bisa lakukan in everything ya, bukan hanya sekedar finansial, in everything ya. Kesehatan, apapun, whatever lah, ketika dalam kondisi ini, karena dalam kondisi ini adalah semuanya itu baik-baik saja. Semuanya sempurna. Nah, ini maksudnya di sini ya. Nanti kita mungkin akan bahas tuntas kupas lagi di minggu depan hari Senin. Ini keren banget, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jadi, apapun masalah teman-teman yang saat ini teman-teman punya dan teman-teman hadapi, simak terus ya transendensi dengan Mbak Sani ya. Karena ini bisa diaplikasikan in everything. Ya, begitu ya teman-teman. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin.